Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup banyak yang disampaikan tadi oleh bapak-bapak sekalian. Yang jelas pada kesempatan hari ini kami dari Jakarta mengucapkan terima kasih karena diundang oleh bapak-bapak tokoh yang ada di Yogyakarta, khususnya kepada Jenderal Purnawirawan Tiasno senior saya. Dan dalam pertemuan ini nih, di samping silaturahmi, kita berdiskusi, kita tukar informasi, khususnya masalah Indonesia masuk BOP, adanya perjanjian dagang yang namanya ini agreement on reciprocal trade, dan di dalam negeri masalah MBG dan Koperasi Merah Putih. Kalau saya nggak ngulang lagi, tapi yang jelas dari sini, dari suara yang saya dapat, dari informasi yang saya dapat, Presiden kita Prabowo ini sudah melanggar konstitusi. Sudah melanggar konstitusi. Ya. Dan melanggar amanat rakyat yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk aspirasi. Melanggar konstitusi tadi sudah dikatakan. Melanggar Undang-Undang Dasar 45, di mana di sana dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, karena itu semua bentuk penjajahan harus dihapuskan. Di pasal berapa tadi sampai ke pasal 11 Undang-Undang 45, bahwa kita punya tugas di samping menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya adalah menjaga perdamaian dunia. Berarti Presiden Prabowo ini sudah melanggar konstitusi. Dan lihat juga dengan sikap-sikap rakyat setelah Amerika dan Israel menyerang Iran. Apa respon rakyat? Semuanya menyampaikan ucapan berduka cita atas gugurnya pimpinan tertinggi negara Islam Iran dan menyampaikan kutukan kepada agresor Israel dan Amerika yang menyerang kepada Iran. Tapi Presiden pemerintah Republik Indonesia tidak mengecam, tidak menyampaikan ucapan turut berduka cita. Terlihat Presiden Prabowo ini sudah agen atau bonekanya Trump dan Israel. Dan itu juga dapat disebutkan Presiden Prabowo telah mengkhianati bangsa Indonesia. Sudah sangat terang melanggar konstitusi. Pada kesempatan ini, di samping saya katakan itu juga Presiden Prabowo jangan apa ya, jangan egois. Kepentingan pribadinya diutamakan, bukan kepentingan negara. Saya yakin masuknya Presiden Prabowo ke dalam BOP yang notabene juga membawa masuk bangsa Indonesia, ada kepentingan pribadi Prabowo, bukan mendengarkan kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau kepentingan bangsa dan negara, nggak mau rakyat Indonesia masuk BOP, nggak mau mengikat perjanjian dagang yang sebetulnya bentuknya adalah penjajahan ekonomi kepada bangsa Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini, pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulkan Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Lebih terhormat. Itulah yang itu. Belum lagi di dalam memaksakan program amburadul yang namanya makan bergizi gratis. Anak muda aja mengatakan itu maling berkedok gizi. Dan benar, fakta gak usah dicari ya. Kalau ada katanya pejabat apa BGN suruh nyalakan bukti, ini orang pejabat BGN-nya picak budak ini. Karena data-data amburadulnya MBG ini udah ribuan masuk di media sosial. Ini juga program yang dipaksakan oleh Presiden Prabowo. Mana memotong anggaran pendidikan. Utuh aja nggak dipotong, pendidikan masih amburadul. Mikirlah sedikit. Terutama pada pembantu-pembantunya. Kita tahu yang pembantu Presiden Prabowo ini banyak yang nggak kompeten. Banyak penjilat. Silakan jadi penjilat, tapi jangan rugikan rakyat dan bangsa ini. Mendirikan bangsa kita ini, NKRI, mahal sekali dulu. Dengan darah, dengan nyawa,
dengan rata orang-orang tua kita, mengusir penjajah. Sekarang setelah merdeka malah menggantikan menjajah bangsa sendiri pejabat yang ada sekarang. Jadi pada kesempatan ini kalau saya mengimbau kepada Presiden Prabowo, sebelum rakyat marah memajukan Bapak, bawa mundur saja. Masih banyak orang jujur dan pintar. Karena dari diskusi tadi kita lihat Prabowo sebagai presiden menjalankan mau-maunya sendiri, melanggar semua tatanan hukum yang telah ada. Itulah yang pada kesempatan yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa juga mengingatkan kalau suara saya ini kurang keras menegur Presiden Prabowo. Mudah-mudahan yang lain juga biar dengar. Mungkin Presiden Prabowo dengan lingkarannya sendiri budak, mungkin kalau yang banyak suaranya lebih keras dengar. Sehingga tidak terlanjur bubar NKRI ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.